Ya, lebih mudah judi, Terus ngapain bisnis susah-susah? lama-lama laku kok gitu nasi uduk. Tapi gini Jis, orang tuh bakal nanya, tapi capek bisnis. Iya sih, ya memang begitu capek. Judi mah cuman tebak-tebak, menang jackpot kaya. Atau kita kurang informasi nih teman-teman yang penjudi gitu, para judi. Ya, siapa idola penjudi kalian? Iya, Nah, yang gitu. kaya sampai sekarang tuh dia terus berjudi dan kaya, tetap kaya gitu. Ada pemikiran kayak gini. Bisnis kan gak pasti. Judi juga gak pasti. Nah, berarti bisnis itu sama dengan judi. Sama dengan judi slot. Ini di tengah maraknya orang-orang yang promoin judi apa namanya slot itu ditangkepin ya sama polisi. Tapi kalau ngomongin judi dan bisnis itu judi gimana sih? Bisnis belum tentu berhasil. Ya, judi juga. Judi juga. Nanti judi menjanjikan kekayaan. Bisnis juga. Mirip kan ya? Mirip juga ya. Cuman bedanya mungkin dari penyebab dari ini kemenangannya. Kalau misalkan judi itu biasanya kan dia lebih simpel lah ya. Kayak misalkan kita nebak angka, terus misalkan kayak nebak skor kalau main bola ya, terus misalkan kalau judi slot mungkin dapet jackpot, itu si gambar-gambarnya tuh sampai sama semua misalkan. Terus ya dari dibikin simple lah itu, dibikin simple kemenangannya, penyebab kemenangannya, dan kita nggak bisa mengatur penyebabnya gitu. Iya sih kalau dilihat dari sisi apa namanya keunggulan judi ya, judi punya keunggulan. Judi itu kan tadi dia mudah. Ya lebih mudah kan? Secara konsep lebih ke kepala tuh gampang nih, cuma nebak doang. Kalau keluar angkanya sama, kita dapat uang banyak gitu kan. Dan 50-50 kan. Iya. Menang ya kalah gitu kan. Terus modalnya kecil kalau judi. Iya. Ya bisa kecil bisa gede sih. Iya, bisa gede. Cuman kalau yang mainnya kecil menangnya nanti kecil kalau juga dapat kecil lah, lipat gandaannya nggak terlalu gede lah. Sama mirip sih sama bisnis sih. Mirip ya. Bisnis juga modalnya kecil ya, kemungkinan produk yang terjual juga yang terproduksi sedikit juga gitu. Keuntungannya juga nggak yang langsung gede banget ya. Iya, betul. Misalkan kita modal 1 juta bisa beli modal misalkan 100 kaos. Dengan uang 10 juta kita bisa beli kan 1000 kaos gitu misalkan. Iya. Dan ketika dijual untungnya juga ya lebih gede yang 1000 kaos dong daripada yang 100 kaos gitu. Sama, jadi juga gitu sih sebenarnya. Jadi bingung nih gua. Coba gimana nih? Aduh, gimana nih? Ini gimana nih? Judi, bisnis mirip nggak sih sama judi gitu? Kalau dipikir-pikir itu tadi penyebabnya. Kalau judi kita nggak bisa mengatur sebab akibatnya. Kalau bisnis kita bisa ngatur nih. Bisa ngatur. Ya, kalau judi tebak angka, misalkan angka yang benar dikeluarinnya itu dikeluarin oleh bandar kan, diatur oleh bandarnya. Atau misalkan, apalagi kalau misalkan kayak tebak skor main bola, itu kan lebih tidak ditentukan lagi itu, nggak ada yang ngatur itu hasil akhirnya. Judi slot katanya diatur sama bandarnya gitu ya, terus jadi diaturnya tuh bukan sama pemainnya. Bukan sama pelakunya. Oh, iya. Karena judi ada bandar ya. Ya, kalau bisnis kita yang ngaturnya gitu. Misalkan kita pengen laris, promosinya harus bagus. Jualannya pindah ke tempat yang strategis misalkan. Capek lah ya. Ya, capek lah ya. Kita bisa ganti-ganti strategi gitu. Kalau itu butuh effort kan? Butuh effort ketika misalkan tadi pakai strategi A kurang cocok. Ya, mikir lagi kan, pakai strategi B B butuh modal, effort lagi keluar modal gitu kan. Kayak gitu. Kalau judi kan apa? Kita harus ngapain gitu. Iya. Biar kita bisa nebak misalkan. Ya, gimana nih caranya? Berarti kan lebih mudah judi dong jadinya. Ya, lebih mudah judi, Terus ngapain bisnis susah-susah? Tapi persentasenya jadi lebih kecil. Nah, ini Jis. Perkaranya sekarang kan bisnis slot itu kayak populer ya. Bisnis slot itu kan judi slot itu kan populer ya. Iya.
Sedangkan bisnis itu kayaknya dipandangnya mungkin ngapain bisnis susah capek Iya dapat. betul. Mending juga judi jadinya ya. Iya. Makanya mungkin sekarang pada ditangkepin nih. Iya, karena gampang. Gampang ya? Gampang untuk melakukannya. Walaupun misal resikonya besar gitu sebenarnya. 50 banding 50 kan. Bahkan bukan 50-50. Bisa jadi 0 mungkin persentase menangnya. Bisa jadi. Karena kita kan nggak tahu nih. Si bandar itu contoh gini deh. Misalkan kita suruh nebak angka misalkan yang keluar berapa nih. Terus siapa tahu di dalam kocokannya itu ternyata nggak ada angkanya si bandar masukin di dalam kocokan. Kan bisa aja. Iya. Bener nggak? Iya. Dicurangi ya? Iya. Misalkan bermain slot biasanya kan spin nyamain gambar. Misalkan buah-buahan supaya berderet 5. Siapa tahu dalam codingnya tidak ada yang bisa itu. Kita nggak pernah tahu. Iya. Iya, bisa jadi 0% kemenangannya. Kemenangannya ya. Iya. Kalau dalam bisnis ya itu kita ganti-ganti strategi gitu. Kita misalkan sekarang pakai sosial media, pakai TikTok, pakai Instagram. Peluangnya nggak jadi 0% kan? Nggak gitu. jadi 0%. Untuk bangkrut itu nggak 0%. Nggak gitu 0%. Malah jadi gede. Kita bisa memperbesar kemungkinan itu dengan cara ya itu tadi. Misalkan sekarang mau jualan di Shopee, besok di Tokopedia. Kayak gitu, terus gitu. Sekarang tokonya 1, besok tokonya 2, misalkan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi Iya. kita bisa memperbesar kemungkinan kita untuk penjualan gitu. Itu sih yang terpikir ya. Kalau jadi kan memang kayak game lah, permainan. Iya. Ya, tadi kan kalau misalkan bisnis itu kan nggak 100% pasti bangkrut ya. Ya. Kemungkinan untuk bangkrutnya itu ada, tapi nggak pasti 100% gitu. Ya. Terus kalaupun bangkrut, itu nggak jadi 0 banget biasanya kalau menurut aku. Ya. Kalau bangkrut misalkan pasti ada aset-aset yang tertinggal tuh. Buat dijualin kayak buat apa gitu ya. Kecuali kalau Anda hutangnya lebih daripada apa. Bisnisnya itu hutang yang melebihi apa? Itu ada yang bangkrut karena hutang untuk judi. Ada juga yang bangkrut karena hutang buat bisnis. Kalau orangnya nggak hutang lah ya, Iya. nggak hutang normal misalkan tadi modal 1 juta buat beli kompor, buat Ya. beli apa gitu. Taunya Kurang baru laku. 3 bulan nggak laku bangkrut gitu kan. Ya. Tapi kan masih ada aset tuh yang buat Ya. dijualin gitu atau apalah gitu ya. Ada kompor, ada microwave, atau apalah gitu kan. Iya. Kalau si judi, Anda pasang 50 juta atau pasang 1 juta lah ya, kalah ya habis gitu kan. Habis. Kalau yang saya lihat ya, kalau gini, permintaan itu manusia unlimited sebenarnya. Maksudnya permintaan apa gimana? Contoh misalkan kita mau jualan sarapan nih, nasi kuning misalkan di daerah A gitu ya. Kita jualan nasi kuning. Kita nggak mungkin tuh bisa nyuplai seluruh permintaan nasi kuning di daerah A. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita ada orang lain bisnis nasi kuning lagi, biasanya tetap laku juga tuh. Tetap laku. Iya. Itu anehnya bisnisnya di situ. Jadi si pembelinya itu kita nggak bisa ngabisin semua pembeli sama kita, nggak bisa. Selalu aja ada ya, rezekinya tuh Ya, ada ya. selalu aja. Walaupun ada orang yang jualannya sama, itu ada juga pembeli ke sana. Jadi Ya. terbagi tetap gitu. Ya, sebutlah ada pesaing muncul, tapi rezeki buat kita ada, buat pesaing kita juga ada gitu ya. Iya. Ya mungkin itu berkahnya di bisnis. Tapi ada si siapa yang master slot. slot. Yang ngomongin berkah soal Ini ada akun di Instagram ya, namanya Master Slot. Cuman untuk membukanya hati-hati tercuci otak. Ya, aku juga bingung itu ngobrolin soal berkah. Uang judi juga berkah katanya. Atau uang judi juga belum tentu tidak berkah gitu. Iya kan, kebanyakan mitosnya adalah kalau uang hasil judi atau uang haram cepat habis katanya. Iya. Terus dia mematahkan teori itu dengan wah itu mah bukan soal haram atau nggak haram, tapi elunya aja nggak bisa ngatur duit Iya, gitu. nggak bisa manage uang hasil menangnya ya. Iya. Kalaupun menang misalkan jackpot nih 100 juta, tapi kan katanya mitosnya wah uang 100 juta itu nggak bakal berkah, pasti cepet habis. Iya kata dia tuh
itu pasti habis kalau lu nggak bisa manajenya. Iya. Semua uang itu sama aja katanya. Iya, dia bilang gitu. Biar berkah katanya harus bisnis. Harus dipakai bisnis. Harus pakai bisnis atau investasi biar nggak cepet habis katanya. Kalau dipikir-pikir, benar juga. Iya gitu. juga ya. Kalau uang apa namanya, uang hasil judi 100 juta itu bisa cepat habis kalau kita nggak manage. Sama kayak kita dapat warisan, kaget gitu ya, dapat uang 100 juta, kita nggak manage, habis juga uang Habis warisan juga. yang halal misalkan gitu Habis ya. juga, iya. Modal usaha juga, modal usaha. Misalnya kita punya modal usaha nih, habis minjem, biasa kan minjem tuh, minjem modal usaha ke bank atau kemana. Ya karena kita kaget, terus nggak tahu mau ngapain, ya habis dipakai biaya hidup, nggak Iya. tahu kemana gitu. Iya, Ujung-ujungnya kemana ya kemarin uang misalkan 50 juta, 100 juta hilang Iya. gitu. Apakah itu karena tidak berkah? Kan belum tentu orang dia halal uangnya masa. Ya itu. Logikanya gitu ya. Iya. Iya juga sih. Makanya kok uang judi apakah berkah atau enggak? Kalau dilihat dari kasusnya ya, yang dapat warisan halal aja bisa habis 100 juta, yang ini Ya. yang judi juga bisa aja habis gitu. Kalau nggak di manage mah gitu kan. Ya itu. Betul. Jadi bukan urusan berkah atau nggak berkah aja gitu. Waduh, Itu iya salah juga nih. satu konten yang mencuci otak ya. itu ya. Mencuci otak Hati-hati kalau mau buka akun itu ya. Aduh. Cuman ada lagi nih akun yang bisa men-brainwash kita juga. Iya betul. Namanya cepat resign, @cepat resign. Cepat resign Ya, dia itu nge-share-nya ini tentang pengusaha. tentang usaha. Dia selalu mengomporin orang biar cepat resign. Oh gitu. Ini nih yang fanatik ini nih. Ayo bisnis, ngapain jadi karyawan, jadi kerja, jadi budak misalnya gitu kan. Seolah jadi karyawan itu adalah perbudakan gitu. Konotasinya Ya. negatif kayak gitu. Kalau di akun cepat resign itu memang seperti yang tadi dibilang, kalau pembeli itu banyak, kita nggak bisa menjangkau semuanya gitu. Oh gitu. Ya. Contohnya ada yang buka counter. Oh, gitu. Ada yang buka counter, katanya gini. Iya. Zaman sekarang kan udah teknologi ya. Buka counter masih laku, emang masih laku gitu. Sama dia dikasih CCTV tuh. Kita lihat ngapain aja sih orang ke counter. Banyak yang ke counter ternyata. Mulai dari yang isi pulsa, terus merambah ke misalkan bayar tagihan, listrik, kayak gitu-gitu ya. Itu orang yang nggak bisa m-banking itu masih banyak ternyata. Bahkan ada orang yang minta didaftarkan sosmed, itu ke counter larinya. Minta didaftarkan sosmed, minta dibikinin email. Hal-hal yang seperti itu ternyata masih ada gitu. Jadi dia membuktikan bahwa nih counter aja masih laku gitu. Ngapain lu kerja? Ya ngapain lu kerja aja gitu, ujungnya gitu dia. Iya. Oh iya. Memang sedikit racun sih itu racun. Jadi bikin orang wah pengen usaha-usaha gitu. Ya ini apa namanya, menjual harapan, menjual Harapan ya, akun-akun menjual harapan itu ya, hati-hati. Ya kemarin juga aku lihat tuh yang si kasih solusi ya. Ya. Itu ngobrol sama yang si ini siapa sih? Yang suka ngebahas Carrefour kayak gitu. Aduh, lupa lagi. Ya yang agak Yang gendut. Ya yang agak gemuk-gemuk itu. Yang si narasumbernya yang agak gemuk itu dia bilang kalau trading katanya, trading itu judi. Ya. Padahal dia juga dulu mantan trader. Si Benix namanya. Benny. Benix. Ya, kan ditanya tuh, trade itu kan Dagang. asalnya artinya itu dagang. Masa dagang sama dengan judi? Kan enggak gitu. Ya itu adalah konspirasi barat kayaknya. Biar menyamarkan perjudian. Menyamarkan perjudian. Karena saya pernah ikutan sekolah pasar saham. Di IDX langsung di yang lembaga yang buat itunya sahamnya, pasar sahamnya. Nah, memang mereka juga menganjurkan bahwa investasi itu bukan untuk di trade gitu, di tradingkan gitu. Investasi saham lah ya, membeli saham gitu ya. Membeli saham itu tidak dianjurkan untuk di tradingkan. Saham-sahamnya dijual-jualin juga sahamnya. Jadi gitu. kayak jual cepat, jual beli cepat lah ya. Jual cepat karena ya susah diprediksi, nggak ada kayak tadi kita nggak bisa mengontrol
naik turunnya gitu. Iya. Kalau kita juga nggak terlalu ngerti sih. Kalau saya sih nggak terlalu ngerti gitu ya. Kan biasanya yang trading itu iklan-iklannya itu yang grafik-grafik gitu nah, ya. Iya. Oh, kayaknya 5 menit lagi yang ini bakal naik nih. Ayo kita beli. Nanti 5 menit lagi kita jual. Gitu. Iya. Kayak gitu kan biasanya ya. Jadinya kita membaca grafik. Nah, kalau kata si Benix di konten lain, trade kan dagang. Orang yang dagang itu harusnya ngerti. Dia tuh bisnis apa gitu. Iya, dia nyontohinnya tuh mobil. Contoh misalkan temennya ini bisnis mobil. Si Benix mau beli mobil, minta cekin, tahu, oh ini mah mobilnya habis kebanjiran. Ini mobilnya ada penyoknya sebelah sini. Ini catnya nih bisa kelihatan pudar misalkan. Atau misalkan ini karatan yang dipoles. Kan dia tuh tahu seluk-beluknya bisnis mobil itu. Iya. Nah kalau trading kita nggak tahu sama sekali bisnisnya. Nggak tahu ya? Iya. Karena ngebaca grafik. Kok kita malah membaca grafik gitu, urusannya apa kan gitu? Mungkin cuma tahu nama perusahaannya. Iya, cuma nama perusahaannya. Perusahaan A nih 5 menit lagi bakal naik. Ya. Oh, kita beli sahamnya. Ya, gitu, kayak gitu. Nggak tahu nih si perusahaan ini teh jualan apa, produknya apa, apakah bakal untung atau rugi gitu kan? Iya, itu. Makanya jadinya perjudian dia bilang gitu. Karena peluangnya tadi tebak-tebakannya ya, kayaknya ini 5 menit lagi bakal naik nih. Nah itu tebak-tebakannya. Jadi lebih mudah ngebaca grafik daripada kita ngebaca bisnisnya beneran bakal laku atau enggak. Iya nggak? Sama kayak tadi yang di awal-awal tuh di judi kan dibikin simple tuh. Judi dibikin simple kayak nebak angka, nebak gambar. Sama trading juga jadinya kita nebak itu grafik ya. Iya, jadinya kita nggak bisa mengontrol itu semua gitu. Iya, nebak-nebak saham naik atau turun beda sama investasi saham ya. Kalau investasi saham kita paham nih perusahaan ini tuh dia itu perusahaan otomotif, jangka panjangnya dia itu bakal naik terus nih, otomotif itu bakal dibutuhkan. Perkembangannya kayaknya menguntungkan nih kalau saya invest di sini. Betul. Contoh misalkan, wah kayaknya nih 10 tahun ke depan BBM bakal berkurang nih kendaraan BBM, bakal listrik. Invest di situ kan gitu. Di perusahaan apa mobil kendaraan listrik gitu. Ya, kan mikirnya gitu. Kita ngeceknya di lapangan lah, produknya terjualnya mana nih produknya gitu. Atau misalkan kayak wah beras nih mau langka nih beras gitu ya. Kita beli perusahaan roti perusahaan mie instan gitu. Investasi di situ karena kita membaca peluang beras makin hari makin mahal misalkan kayak gitu. Orang pasti bakal beralih ke gandum yang lebih murah gitu. Ya, kayak gitu contohnya. Itu kan lebih lebih humanis lah, lebih di lapangan tuh ketahuan gitu bener-bener ketahuan. Analisisnya itu produknya ada gitu. Ya, betul. Produknya itu ada gitu kan, yang kita analisis itu kan kebutuhan pasar, kebutuhan perekonomian secara lebih generalnya gitu kan. Ya. Nggak cuma nebak yang ini bakal naik, yang ini bakal turun gitu kan. Iya, dan kalau trading ya kan naik turunnya juga tergantung dari banyak yang beli yang banyak yang jual tuh. Biasanya di prank sama orang yang modalnya gede. Orang yang main saham nih punya modal gede, misalkan beli saham A misalkan, perusahaannya tuh nggak terkenal, murah lagi sahamnya, dibeli sama dia. Misalkan 1 miliar, otomatis di grafik tiba-tiba naik kan? Tek. Nah, netizen atau orang-orang yang main saham ini, wah ini kayaknya bakal naik nih, beli juga ke sana. Pas angkanya tinggi, kan masih naik tuh, gara-gara orang lain ikutan beli. Si bandar ini yang punya uangnya 1 M tadi, dia jual di harga yang jauh lebih tinggi kan? Dia udah dapat untung lah dari situ. Iya, udah dapat untung. Dibelinya sama netizen yang tadi yang nebak-nebak tadi. Yang latah itu ya. Iya. Otomatis yang latahnya mentok harganya di atas terus gak bisa jual lagi karena udah nggak ada yang beli lagi gitu. Iya. Gitu, jadinya rugi. Jadinya ya permainan itu. Trading. Ya. Gimana nih yang para trader ya? Gimana nih? Apakah sepakat dengan tadi ya, kalau kita ngerujuknya salah satunya gitu ya. Kalau saya tadi statementnya dari si Benix itu ya. Katanya judi. Trading adalah judi. Judi ya. Aduh, kalau saya kurang ngerti soalnya.
Aduh. Iya kalau simpelnya mah enaknya sih memang jualan aja lah gitu. Ya kalau gini, Jis, kalau aku nanya gini. Jadi mending jualan, bisnis, atau mending judi nih jadinya menurut kamu? Jualan kan bisnis. Iya maksudnya mending jualan bisnis Oh, jualan atau bisnis. judi gitu. Ya, mending bisnis. Bisnis ya. Bisnis. Yang paling kecil aja ya, jatuhnya yang paling kecil aja, skala paling kecil nih. Kita jualan misalkan nasi uduk. Ya udah tinggal modalnya misalkan satu bungkusnya tuh produksinya cuma 3.000, dijual 5.000-an gitu. Dijual di pinggir jalan, lama-lama laku kok gitu nasi uduk. Tapi gini Jis, orang tuh bakal nanya, tapi capek bisnis. Iya sih, ya memang begitu capek. Judi mah cuman tebak-tebak, menang jackpot kaya. Buat ngadepin orang kayak gitu gimana tuh? Kalau ada yang nanya, kata lu mending bisnis, tapi ada Ya. enggak bisnis capek, mending judi, gimana tuh kira-kira? Ya jawabannya? cobain aja. Cobain aja, nanti juga soalnya nasihat terbaik itu adalah pengalamannya sendiri. Kalau udah ngerasain tuh, misalkan, wah ini ternyata kok susah kayak gini, baru. Yang aku perhatiin sih ya, orang yang bangkrut karena usaha sama orang yang bangkrut karena judi, itu yang bangkrut karena usaha mah kayak secara rata-rata masih yang punya semangat buat bangkit lagi. Ya. Kalau lihat akun-akun pecah telur tuh ya, Ya, cerita- banyak yang kayak gitu ya. Iya, banyak yang bangkrut, wah utang misalkan miliaran, tapi semangat buat bangkit lagi. Nah, ini berhasil. Akhirnya sampai berhasil gitu. Iya. Sampai jadi miliarder lagi gitu. Tapi kalau yang judi tuh kayaknya ceritanya tuh yang aku tahu tuh bangkrut. Belum ada cerita ya yang sukses. Kalau yang dari trading kayaknya ada cerita yang ngeklaim dia sukses dari trading. Oh sih dulu ya, siapa sih? Ya ada. Ada. Tapi kalau misalkan dari judi kita belum tahu nih apakah sih. Ya di lingkungan terdekat aja, di lingkungan pergaulan gitu ya. Yang jatuh karena judi itu ya nggak jadi bangkit lagi, ayo judi lagi gitu. Iya betul. Ya, Sampai ya, sukses judinya itu kayaknya nggak ada gitu. Ya betul benar. Tapi beda, tak gitu. Jadi yang bangkrut berbandingannya ya, kalau yang bangkrut karena usaha itu rata-rata banyak yang bangkit lagi, tapi yang bangkrut karena judi itu ya Insaf ya. ada yang insaf atau ada yang bunuh diri. Gitu. Belum ada tokoh yang sukses karena judi sih, belum tahu apakah nih si master slot ini akan jadi pelopor nih. Iya sih bener ya. Harta saya, pekerjaan saya adalah judi profesional, Ya. penjudi profesional. Dan saya kaya, lihat harta saya sudah Ya. 100 miliar misalkan kayak gitu ya. Ya kalau kita ngelihat yang itu aja yang binomo. Kalau binomo kan trading udah ada yang ngeklaim, walaupun akhirnya terbongkar ya. Nah. Ternyata bukan dari situ juga gitu. Iya. Iya, ternyata kalau yang asli perjudian yang tidak disamar-samar nih belum ada nih yang rumahku nih. Kayaknya sih memang nggak ada nih. Memangnya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Belum sampai yang nggak ada yang memang yang terkenal saya judi gitu ya, kayak judi gitu. Iya, siapa ya gitu. Kalau yang investor ada, kita tahu tuh kayak Warren Buffett atau misalkan siapa ya yang masuk majalah gitu kan, orang-orang masuk ke majalah, masuk apa diberitakan gitu. Atau kita kurang informasi nih teman-teman yang penjudi gitu, para judi. Ya, siapa idola penjudi kalian? Iya, Nah, yang gitu. kaya sampai sekarang tuh dia terus berjudi dan kaya, tetap kaya gitu. Ya, siapa tuh? Gitu. Kalau usaha kan dia kaya karena usaha dan tetap usaha kan gitu ya. Iya. Entah itu jadi investor, entah jadi atau apalah, cuman pengawas atau apa. Pengusaha banyak yang bisa kita lihat. Ya kayak itu aja, pendiri Apple aja gitu. Ya maksudnya dia tetap Google. usaha gitu, Jis. Iya. Oh, meskipun cuman jadi pemegang saham gitu, tapi usahanya tetap jalan gitu. Nah, si yang judi itu dia tetap memandang statusnya saya tetap penjudi sampai sekarang gitu. Dan saya kaya gitu maksudnya. Yang lama gitu ya, judi terus ya. Judi terus. Yang enggak misalkan menang terus udahan gitu. Iya, nggak Bukan menang. gitu ya. Tapi Tapi tetap, Iya, tapi tetap judi, menang terus tetap judi gitu. terus menang terus gitu Menang ya. terus. Menang terus. Nggak ada ya kayaknya ya.
Nah itu kita belum dapat info nih. infonya, tolong dong kasih info gitu. Kalau enggak mending usaha deh ya. Kalau nggak ada yang ternyata mending usaha bikin logo di kita gitu. Ya, bener, biar terkenal ya. Biar salah satu itu memperbesar persentasi pembeli ya dengan dikasih logo, kemasannya yang bagus kayak gitu. Iya, benar. Ya udah, jadi intinya itu judi itu berkah atau enggak? Susah tuh jawab itu tuh. Aduh susah itu ya. Gara-gara diracun sama konten ini Iya, si master. si master slot. Sialan memang. Ya untuk tahu mana yang lebih baik, perjudian atau bisnis, lebih baik dicobain aja. Ya Dicobain benar. aja. Cobain aja lah ya. Dengan pengalaman Anda, nanti kalau Anda share pengalamannya, nanti kita reaksi lah. Ya. Biarkan Anda sendiri yang bercerita. Iya.